Ada anggapan di masyarakat bahwa anjing hamil itu tidak boleh dimandikan karena akan membahayakan janinnya. Dari sumber-sumber kesehatan yang saya himpun, faktanya anjing hamil juga perlu dimandikan karena untuk menjaga Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semua baik saja ya. Dalam sebuah buku yang berjudul Anjing ya guys, karangan Budiana dan juga Bobby menyatakan bahwa pada umumnya normalnya anjing itu mengalami hamil itu selama masa 55 sampai dengan 65 hari ya guys ya. Dan selama masa kehamilan tersebut, anjing seperti juga pada manusia dan juga pada hewan-hewan mamalia lainnya itu membutuhkan perlakuan dan perhatian yang khusus, nutrisi dan juga lingkungan yang menunjang. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya guys ya tentang apa-apa saja sih treatment kita bisa lakukan terhadap anjing sayang kita apa yang dia sedang mengalami kehamilan ya guys ya, sedang hamil. Nah, apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Yang pertama dan penting sekali adalah perhatikan makanannya. Ini tidak melulu dalam jumlahnya guys ya. Anjing hamil itu kan pasti makan lebih banyak guys, tapi juga tentang kualitasnya. Nah, anjing sedang hamil biasa itu tentu saja membutuhkan kalori dan juga nutrisi yang banyak ya guys ya. Nah, makanan yang baik misalnya itu bayam dan juga kuning telur, dimana dikatakan bayam itu kaya akan vitamin A dan juga vitamin C yang mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas, dan juga bayam itu baik untuk pencernaan, untuk melancarkan pencernaan. Dan kuning telur mengandung zat yang disebut juga dengan lecithin. Lecithin ini baik untuk perkembangan janin dan juga untuk pertumbuhan anak anjing ya guys. Treatment kedua yang dapat kalian lakukan pada anjing yang sedang hamil adalah beri dia waktu untuk bergerak atau berolahraga ya guys ya. Karena apabila anjing itu melahirkan, dia kan butuh banyak tenaga dan juga stamina yang prima ya guys ya. Nah, untuk latihan atau olahraga bagi anjing sedang hamil itu tentu saja jangan yang berat-berat, jangan yang sampai melelahkan dan membuat dia akhirnya menjadi stres ya guys ya. Nah, contohnya apa? Kalian bisa mengajak anjing kalian jalan-jalan santai, jangan terlalu jauh, misalnya ya sekitar rumah saja, yang penting dia bergerak. Dan juga perhatikan ya guys ya, perhatikan jalan yang kalian lalui. Sebaiknya jangan melalui jalan yang terlalu menanjak atau jalanannya rusak sehingga menyulitkan dan menguras tenaga anjing. Dan selain itu perlu juga perhatikan cuaca. Nah, jangan membawa anjing kalian pada saat cuaca yang sedang terik atau hujan juga tidak baik ya guys ya. Sebaiknya bawa anjing kalian jalan-jalan pada saat udara sedang baik atau sedang sejuk, bukan dingin tapi sejuk ya guys ya. Nah, selain itu perhatikan juga durasi, jangan terlalu menforsir, jangan terlalu lama mengakibatkan anjing akan kelelahan. Selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah rajin-rajinlah berkonsultasi dengan dokter hewan secara berkala ya guys ya. Nah, itu dikarenakan pada masa kehamilan pada anjing kalian tentu akan terjadi perubahan hormon. Selain perubahan hormon juga tentu saja perubahan nafsu makan. Mungkin anjing kalian bisa menjadi lebih nafsu makan, atau mungkin tidak nafsu makan ya guys ya. Nah, juga selain perubahan nafsu makan juga terjadi perubahan berat badan pada anjing kalian. Nah, apabila kalian secara berkala membawanya cek ke dokter hewan, maka apabila mungkin terjadi suatu penyakit yang mungkin akan membahayakan kehamilan, itu akan dapat segera diatasi dan dicegah dan dicarikan solusinya dengan dokter hewan ya guys ya. Oh ya, perlu juga kalian perhatikan obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang tidak dianjurkan, yang saya tahu tidak dianjurkan atau tidak direkomendasikan pada anjing yang sedang hamil, seperti obat cacing dan juga obat kutu ya guys ya. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kalian bisa tanyakan dan konsultasikan dengan dokter hewan. Nih anak saya guys, dia selalu kepo apabila emaknya lagi bikin video. Selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah vaksinasi. Vaksinasi ini maksudnya vaksinasi sebelum masa kehamilan. Nah, biasanya menurut para dokter,
Tanda-tanda kehamilan seekor anjing itu mulai diketahui atau mulai kelihatan ya guys ya, sekitar 4 mingguan setelah dia kawin ya guys. Itu akan kelihatan seperti mohon maaf, susu yang membesar, kemudian badannya agak lebih gemuk dan lain sebagainya. Nah, pada saat menjelang masa kehamilan, anjing kalian dianjurkan untuk dibawa ke dokter hewan untuk ditanyakan atau dikonsultasikan akan perlu tidaknya untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini disinyalir sangat penting ya guys ya, untuk melindungi induk anjing dan juga anaknya terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya bagi mereka. Selanjutnya, apabila anjing kalian sudah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan, maka perlu juga kalian menyiapkan tempat yang aman dan nyaman bagi anjing kalian untuk melakukan kelahiran ya guys ya. Nyaman yang dimaksud adalah tempat itu kering dan empuk ya guys, dan aman dari gangguan orang-orang berlalu lalang, sehingga dia dapat fokus untuk melahirkan. Ada anggapan di masyarakat bahwa anjing hamil itu tidak boleh dimandikan karena akan membahayakan janinnya. Dari sumber-sumber yang saya himpun, faktanya anjing hamil juga perlu dimandikan untuk menjaga kesehatan puting susu dan juga vaginanya. Namun cara memandikannya harus mengikuti aturan cara-cara tertentu ya guys ya, dan aku akan spill di video berikutnya. Selama kehamilannya, anjing tidak boleh divaksin, tidak boleh mengkonsumsi obat kutu, tidak boleh mengkonsumsi obat cacing. Faktanya benar ya guys ya, karena dapat dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan janin dan juga kandungannya. Di depan sempat saya spill vaksinasi buat anjing, tapi itu dilakukan sebelum anjing hamil ya. Untuk lebih pastinya tentang obat-obat apa atau vitamin apa yang dapat anjing kalian konsumsi selama masa kehamilannya, kalian bisa konsultasi dengan dokter hewan langganan kalian ya. Demikian guys videoku kali ini tentang treatment yang bisa kita lakukan terhadap anjing selama masa kehamilannya. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon di subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing dan anjing. Oh ya, apabila kalian suka dengan video kali ini, bodoh saya minta like-nya dan juga minta tolong ya guys ya, agar disebarkan ke media teman-teman. Oh ya, lupa sertakan komen untuk saran, pendapat dan lain-lain ya guys ya. Dadah guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.